Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alaisdan Maulana, NIM 221104040004. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah terbentuknya organisasi mahasiswa di era Soekarno atau biasa kita kenal era Orde Lama. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Sejarah Komunitas Islam dan Demokrasi yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Mawardi Purbosanjoyo MA. Dalam penjelasan kali ini saya akan berfokus pada 3 organisasi mahasiswa yang terkenal sampai sekarang, yakni HMI, GMNI, dan PMII. Oke, pada pembahasan saya kali ini yakni membahas tentang organisasi-organisasi yang berdiri di era Orde Lama atau era Soekarno. Sebelum saya menjelaskan munculnya atau berdirinya organisasi-organisasi tersebut, saya akan sedikit memaparkan tentang awal mula berdirinya organisasi pergerakan di Indonesia atau organisasi pertama di Indonesia. Oke, pada pra-kemerdekaan ada organisasi pemuda pertama yang menjadi cikal bakal atau awal pergerakan juga untuk bertujuan mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Organisasi ini bernama Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Asal-usul organisasi ini berdiri ialah keinginan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo dalam mendirikan organisasi di bidang pendidikan. Pada tahun 1906, Dr. Wahidin bertemu dan berdiskusi dengan para pelajar Stovia tentang gagasan mendirikan organisasi di bidang pendidikan tersebut. Stovia adalah sekolah pendidikan kedokteran pribumi di Batavia pada zaman kolonial Belanda. Batavia adalah sebutan kota Jakarta pada zaman kolonial. Terus gagasan ini menarik para komunitas pelajar di sana, di Stovia, khususnya Dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Soradji Tirtonegoro. Perlu digarisbawahi bahwasannya penggagas Budi Utomo yakni Dr. Wahidin Sudirohusodo, bukan Dr. Sutomo. Tetapi Dr. Sutomo ini menjadi pendiri bagi organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo bukan didirikan Dr. Sutomo sendiri, melainkan dengan teman-temannya yakni Gunawan Mangunkusumo dan Soradji Tirtonegoro. Ketua umum pertama yakni Dr. Sutomo yang pasti. Terus seiring berkembangnya waktu, anggota Budi Utomo terus bertambah. Tokoh-tokoh penting pergerakan Indonesia muncul di dalamnya, yakni salah satunya Ki Hajar Dewantoro, Cipto Mangunkusumo, Tirto Adi Soradjo, dan lain-lain. Dari berkembangnya organisasi ini, organisasi Budi Utomo yang dimaksud akan menjadi cikal bakal berdirinya organisasi-organisasi yang berpengaruh di Indonesia. Contoh lainnya, pada zaman pra-kemerdekaan, organisasi yang berdiri yakni Indienstkepartij yang didirikan oleh 3 serangkai, yakni Ernest Eune Francisco Douwes Dekker atau kita kenal dengan nama Dr. Danundirjo Setiabudi,
terus ada Dr. Cipta Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantoro. Terus ada organisasi Taman Siswa yang didirikan sendiri oleh Ki Hajar Dewantoro pada 3 Juli 1922 yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan secara kultural. Dr. Ki Haji Dewantoro yang sekarang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Baik, sekarang kita masuk ke era kepemimpinan Soekarno, yakni pasca kemerdekaan di era Orde Lama. Pada era itu dibarengi munculnya ada suatu organisasi di kampus yang diawali di Sekolah Tinggi Islam Yogyakarta atau STI yang sekarang sudah berubah nama menjadi Universitas Islam Indonesia atau UII. Lafran Pen, mahasiswa dari Fakultas Hukum yang baru tingkat 1 semester 1 menjadi penggerak bagi komunitas-komunitas dan teman-temannya mengenai gagasan membentuk organisasi mahasiswa bernafaskan Islam. Dengan mendapatkan cukup dukungan, akhirnya terbentuklah Himpunan Mahasiswa Islam atau yang kita kenal HMI pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah atau 5 Februari 1947. Dari terbentuknya Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI itu didasari oleh 4 faktor utama yang meliputi situasi dunia internasional, terus situasi NKRI, kondisi mikrobiologis umat Islam di Indonesia, setelah itu kondisi perguruan tinggi dan dunia kemahasiswaan. Itu yang menjadi pengaruh atau faktor berdirinya HMI pada saat itu. Di tahun yang sama muncul juga organisasi baru, yaitu Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia atau PPMI. Ingat ya, PPMI bukan PMII. PPMI, Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia, itu didirikan melalui Kongres Mahasiswa di Malang. Setelah itu pada tanggal 23 Maret 1954 terbentuklah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. GMNI merupakan peleburan dari 3 organisasi mahasiswa, yaitu Gerakan Mahasiswa Marhainis atau disingkat GMM, terus Gerakan Mahasiswa Merdeka, Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia atau GMDI. Pada tanggal 23 Maret 1954, Kongres 1 GMNI diadakan dengan restu langsung dari Presiden Soekarno. Karena adanya kesamaan ideologi dan pengaruh dari Insinyur Soekarno pada tokoh-tokoh politik nasionalis, GMNI kemudian perlahan-lahan menjadi underbow dan berafiliasi menjadi sayap mahasiswa dari Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai yang dibentuk dan dipimpin oleh Soekarno, namun hubungan antara PNI dengan GMNI secara resmi putus akibat rezim Orde Baru. Rezim Orde Baru melaksanakan kebijakan fusi partai pada 1973, di mana PNI digabung dengan partai nasionalis lain ke dalam Partai Demokrasi Indonesia. Setelah itu muncullah juga dari Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia atau CGMI yang lebih berpandangan komunisme sehingga cenderung lebih dekat dengan PKI atau Partai Komunis Indonesia.
Pada tahun 1955 PKI memenangkan pemilu di Indonesia. Maka dari itu imbasnya ke organisasi CGMI yang lebih menonjol. Justru hal inilah yang menjadi cikal bakal perpecahan pergerakan mahasiswa pada saat itu. Adanya suatu propaganda antara CGMI dan HMI, organisasi yang berbeda ideologi dengan mereka. Akhirnya beberapa organisasi tersebut, yakni organisasi mahasiswa yang terdiri dari HMI, GMKI atau Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, PMKRI, PMII, Serikat Bersama Organisasi-Organisasi Lokal atau SOMAL, terus Mahasiswa Pancasila atau MAPANCAS, dan Ikatan Pers Mahasiswa atau IPMI. Mereka bersepakat untuk membentuk KAMI atau Kami dalam singkatan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dengan tujuan agar melancarkan serangan terhadap PKI agar lebih terpimpin dan rapi. Kami atau KAMI yang dipelopori oleh PBHMI Ma'ari Muhammad. Setelah berakhirnya Orde Lama, semangat mereka mulai terkurang untuk menghancurkan dan membasmi PKI karena mereka telah disediakan kursi-kursi MPR dan DPR serta diangkat menjadi pejabat pemerintah pada Orde Baru. Mungkin itu tadi organisasi-organisasi yang bisa saya sebutkan. Terus dari sini bisa kita lihat peran dari organisasi mahasiswa, yakni berperan aktif pada era Soekarno, di mana HMI, GMNI, dan PMII menjadi garda terdepan memperjuangkan Republik Indonesia. HMI sebagai wadah organisasi mahasiswa pertama yang bernafaskan Islam, yang sekarang masih eksis dalam organisasi ekstra kampus. Begitu juga PMII yang pembentukannya dimotori oleh kalangan ulama NU, sedangkan berbeda dengan GMNI ini tidak berfokus pada kegiatan di kampus, akan tetapi mereka lebih fokus pada kegiatan demonstrasi literasi, kaderisasi, dan advokasi. Terus dalam pendiriannya GMNI itu berdiri pada 23 Maret 1954 di Surabaya. Terus HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam, yakni yang cukup lama lebih dulu pada era Orde Lama, yakni didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII merupakan organisasi kemahasiswaan yang berdiri pada tanggal 17 April 1960 di Surabaya. Ketua umum pertama yakni Mahbub Junaidi. Kesimpulan yang bisa saya tangkap pada penjelasan saya kali ini yakni semua organisasi itu mempunyai peran yang bagus dalam mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia. Karena dengan adanya pergerakan mahasiswa, Indonesia yakni bisa berubah dan mendapatkan kemerdekaannya. Karena bagus jeleknya organisasi itu tergantung dari setiap personal yang ada dalamnya dan bukan dari organisasinya. Dan pada hari ini saya membuat video pada tanggal 2 Mei 2024 dan saya mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Yang kita tahu tadi Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yakni Ki Hajar Dewantoro. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.